Pada pembahasan pertama, kita akan membahas apa itu MANOVA. Nah, MANOVA ini singkatan dari Multivariate Analysis of Variance, artinya merupakan bentuk multivariate dari Analysis of Variance atau ANOVA. Bentuk multivariate ini maksudnya adalah terdapat lebih dari satu variabel terikat. Seperti yang kita tahu, MANOVA ini perluasan dari ANOVA. Kalau ANOVA hanya terbatas pada penggunaan satu variabel tak bebas yang bersifat matriks, interval atau rasio, sedangkan MANOVA sendiri dapat melibatkan dua atau lebih variabel tak bebas yang bersifat metrik. MANOVA sendiri adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. MANOVA sendiri menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata dari dua atau lebih variabel tak bebas secara simultan berdasarkan kelompok-kelompok pada variabel bebas. Perlu diperhatikan bahwa pada MANOVA ini variabel bebas atau independent variabel bersifat non-metrik terdiri dari beberapa kelompok atau kategori, sedangkan kalau variabel tak bebasnya bersifat metrik, interval atau rasio. MANOVA sendiri baik digunakan jika pada percobaan terdapat beberapa variabel independen yang nilainya akan diubah. MANOVA berguna ketika peneliti mendesain situasi eksperimental manipulasi beberapa variabel perlakuan non-metrik. Hipotesis uji T-nya mengenai varian pada respon kelompok dua atau lebih variabel. Seperti yang kita tahu, MANOVA itu adalah pengembangan dari analisis varians atau ANOVA, di mana digunakan untuk mengatur perbedaan rata-rata untuk dua atau lebih variabel dependen berdasarkan satu atau beberapa variabel kategori yang bertindak sebagai variabel prediktor. Perbedaan antara MANOVA dan ANOVA diformulasikan seperti di atas. Nah, itu perubahannya MANOVA itu Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah titik-titik tambah YN sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah XN, dependen dan independennya seperti di atas. Perubahannya ke ANOVA itu, kalau ANOVA Y1 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah XN. Lalu ada perbedaan antara ANOVA dan MANOVA. Perbedaan pertama itu dari asumsi normalitasnya. Asumsi normalitas pada ANOVA merupakan asumsi normalitas univariat, sedangkan pada MANOVA merupakan asumsi normalitas multivariat. Terus pada yang perbedaan kedua, pada ANOVA pengamatan pada variabel tak bebas diasumsikan berdistribusi normal untuk setiap kelompok pada variabel bebas, sedangkan pada MANOVA pengamatan pada variabel-variabel tak bebas diasumsikan secara bersamaan mengikuti distribusi normal multivariat untuk setiap kelompok. MANOVA sendiri memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan ANOVA. Nah, salah satunya itu adalah mengurangi kemungkinan terjadinya galat tipe 1 yang mungkin terjadi saat dilakukan perhitungan beberapa ANOVA secara independen. Berikutnya ada asumsi-asumsi yang berlaku pada MANOVA. Ada 4 asumsi. Yang pertama, variabel dependen terdistribusi normal. Terus yang kedua itu setiap pasang variabel dependen kovariat dan semua pasangan variabel dependen kovariat adalah linear. Terus yang ketiga, variabel dependen memiliki tingkat variansi yang sama sepanjang daerah variabel prediktor. Terus yang asumsi terakhir, variabel dependen maupun independen dapat dikorelasikan satu sama lain.
Selanjutnya ada batasan-batasan penggunaan MANOVA, antara lain yang pertama, outlets dapat menghasilkan galat tipe 1 atau galat tipe 2 dan tidak ada tanda yang menandakan galat tipe mana yang terjadi dalam analisis tersebut. Terus yang kedua, multikolinearitas dan similaritas saat terdapat korelasi yang tinggi antara variabel dependen, salah satu variabel dependen akan menjadi kombinasi linear dari variabel dependen lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Titis Nurliana. Izinkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Di sini kita bisa lihat bahwasannya perbedaan ANOVA dengan MANOVA itu dapat dirangkum dalam sebuah tabel. Nah, untuk penemunya sendiri, ANOVA itu adalah Visser, sedangkan MANOVA adalah Flix. Kemudian, jumlah variabel respon atau dependent variable. Untuk ANOVA itu satu variabel respon. Jadi, hanya ANOVA saja yang menggunakan satu variabel respon, sedangkan MANOVA lebih dari satu variabel respon. Di sini yang dimaksud lebih dari satu berarti bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada ketergantungan variabel respon, di mana ANOVA itu tidak menjadi perhatian utama dengan asumsi antar variabel respon saling bebas. Sedangkan MANOVA lebih mempertimbangkan adanya ketergantungan antar variabel respon. Jadi MANOVA itu sangat bergantung terhadap variabel responnya, sedangkan ANOVA saling bebas. Kemudian terakhir ada tujuan. Untuk ANOVA sendiri tujuannya adalah menguji perbedaan rata-rata atau pengaruh perlakuan terhadap satu variabel dependen, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ANOVA itu menggunakan satu variabel respon, sedangkan MANOVA menguji perbedaan rata-rata atau pengaruh perlakuan terhadap lebih dari satu variabel dependen. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk model ANOVA dengan MANOVA itu berbeda. Namun perbedaannya itu tidak terlalu mencolok. Kita bisa lihat model one way ANOVA, yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ. Sedangkan model one way MANOVA, YIJK sama dengan mu K ditambah tau IK ditambah epsilon IJK. Nah, di sini yang membedakan hanyalah K-nya itu. K itu apa sih? Jadi K itu adalah respon ke K. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat keterangan di bawahnya. Variabel YIJ dan YIJK. Nah, untuk model one way ANOVA, YIJ itu merupakan nilai pengamatan atau respon tunggal dari ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Sedangkan untuk model one way MANOVA, YIJK itu merupakan nilai pengamatan atau respon ke K dari ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Berikutnya ada mu dan mu K, di mana model one way ANOVA mu merupakan nilai rata atau min, sedangkan model one way MANOVA mu K merupakan nilai rata atau min dari respon ke K. Berikutnya ada tau I dan tau IK. Model one way ANOVA, tau I merupakan pengaruh perlakuan ke I terhadap respon, sedangkan model one way MANOVA, tau IK merupakan pengaruh perlakuan ke I terhadap respon ke K. Terakhir ada epsilon IJ, ada epsilon IJ dan epsilon IJK, di mana model one way MANOVA pengaruh galat atau error yang timbul pada ulangan ke C dan perlakuan ke I, sedangkan model one way MANOVA ialah pengaruh galat
atau error yang timbul pada respon ke K dari ulangan ke J dan perlakuan ke I. Jadi di sini jelas bahwasanya yang membedakannya itu adalah K-nya atau respon ke K. Nah, dalam persyaratan MANOVA, apabila ada asumsi yang tidak terpenuhi, maka upaya dapat dilakukan peneliti adalah dengan cara transformasi data, menambah jumlah data, atau menghilangkan data yang menjadi penyebab ketidakterpenuhian asumsi tersebut. Seperti yang disajikan pada tabel berikut ini. Nah, ketika kalian ingin tahu apakah sebuah data tersebut itu MANOVA atau tidak, kalian dapat melakukan cara sebagai berikut. Di sini ada 3 asumsi. Yang pertama itu adalah homoskedastisitas data, yaitu kesamaan matriks kovariansi antar grup variabel dependent coefficient box M dengan P lebih dari 0,05 merupakan homogen. Kedua ada normalitas data, yaitu distribusi data membentuk lonceng Kolmogorov-Smirnov dengan P lebih dari 0,05 merupakan normal. Dan terakhir hindari outlier, diagram pencartian pasangan variabel dengan Z lebih dari 2,5 atau Z kurang dari negatif 2,5 merupakan outlier. Nah, di sini independensi antar perlakuannya yaitu antar perlakuan atau pengamatan saling bebas. Semua tes MANOVA dijabarkan sebagai A sama dengan E pangkat negatif 1H. Pengujian normalitas multivariat tidak dapat diuji dengan menggunakan SPSS dan sebagai alternatif adalah menguji asumsi normalitas univariat untuk setiap variabel tak bebas. Pelt pada tahun 2009 halaman 604 menyatakan sebagai berikut, yang artinya asumsi normalitas multivariat, normalitas tidak dapat diuji pada SPSS, sehingga satu-satunya solusi praktis adalah memeriksa asumsi normalitas univariat untuk setiap variabel dependen secara bergantian. Kemudian ada Stephens pada tahun 2009 halaman 222 menyatakan sebagai berikut, yang artinya asumsi normalitas multivariat adalah asumsi yang jauh lebih dekat daripada asumsi normalitas yang sesuai pada satu variabel dalam ANOVA. Meskipun sulit untuk sepenuhnya mengkarakterisasi normalitas multivariat, normalitas pada masing-masing variabel secara terpisah adalah kondisi yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk mempertahankan normalitas multivariat. Artinya, masing-masing variabel individu harus berdistribusi normal agar variabel mengikuti distribusi normal multivariat. Selain asumsi normalitas multivariat, terdapat asumsi lain yang dikenakan pada penggunaan MANOVA, yakni asumsi kesamaan matriks-matriks kovarian populasi atau Equal Population Covariance Matrix. Untuk menguji asumsi kesamaan matriks-matriks kovarian populasi dapat digunakan uji box. Namun, Stephens pada tahun 2009 menyatakan uji box sangat sensitif atau rentan terhadap ketidaknormalan. Lebih lanjut, Feld pada tahun 2009 menyatakan uji box rentan terhadap penyimpangan dari normalitas multivariat dan dapat menjadi tidak signifikan atau non-signifikan bukan karena matriks-matriks kovarian sama, similar, namun karena asumsi normalitas multivariat tidak terpenuhi atau is not tenable. Oleh karena itu, sebelum menggunakan uji box, perlu diketahui terlebih dahulu apakah asumsi normalitas multivariat telah dicapai. Selain itu, nilai statistik dari uji C² dan F dapat digunakan sebagai pendekatan approximation terhadap nilai statistik dari uji box. Stephens pada tahun 2009 halaman 230 memberaturan rule ketika seluruh ukuran-ukuran kelompok all group size
20 dan jumlah variabel tak bebas sebanyak 6. Maka pendekatan yang baik adalah nilai statistik dari uji C kuadrat. Jika tidak memenuhi aturan tersebut, maka pendekatan nilai statistik dari uji F lebih akurat dan seharusnya digunakan. Nah, di sini ada contoh hipotesis nol menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika di antara matriks covariance populasi equal population covariance matrix. Hipotesis alternatif menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika di antara matriks covariance populasi. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu aturan pengambilan keputusan jika digunakan pendekatan nilai statistik dari uji C kuadrat. Yang pertama ada jika X kuadrat kurang dari 9 X dengan interval kritis hingga 2, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kedua ada jika X kuadrat lebih dari X dengan interval kritis hingga 2, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, untuk kedua itu kita harus tahu pengambilan keputusan jika digunakan pendekatan nilai statistik dari UGF. Jika nilai statistik dari UGF kurang dari sama dengan nilai statistik F, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian, jika nilai statistik dari UGF lebih dari nilai kritis F, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis juga dapat digunakan pendekatan nilai probabilitas atau SIG. Nilai probabilitas tersebut dibandingkan dengan tingkat signifikansi atau alfa. Aturan pengambilan keputusan terhadap hipotesis dengan pendekatan probabilitas. Ada jika nilai probabilitas lebih dari sama dengan tingkat signifikansi, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian ada jika nilai probabilitas kurang dari sama dengan tingkat signifikansi, maka H0 diterima dan H1 ditolak dan H1 diterima. Berikut tabel yang menunjukkan nilai statistik dari uji box, nilai statistik dari uji F, dan nilai probabilitas atau SIG. Nah, dari tabel tersebut kita bisa mengetahui atau menyimpulkan bahwasanya nilai statistik dari uji box adalah 8,321, nilai statistik dari uji F adalah 2,5, dan nilai probabilitas SIG adalah 0,058. Terima kasih, saya berikan kepada pemateri berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Saudari Titis. Di sini saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Saudari Titis. Saya akan menjelaskan tentang MANOVA satu arah. Nah, apa sih MANOVA satu arah itu? Nah, jadi salah satu model MANOVA itu perluasan dari ANOVA satu arah itu MANOVA satu arah. Dengan model ini, jadi pengaruh tetap dapat digunakan untuk menguji apakah G populasi dari faktor yang sama menghasilkan vektor rata-rata yang sama untuk T variabel respon atau variabel dependen yang diamati dalam penelitian. Nanti akan didapat hipotesis pada MANOVA one way-nya itu seperti di slide ini. Nah, sebelumnya juga di slide sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Saudari Titis sudah dijelaskan tentang apa aja perbedaan ANOVA one way dengan MANOVA one way yang ada di tabel ya. Nah, sekarang apa aja sih prosedur analisis MANOVA satu arah?
Nah, MANOVA satu arah di sini kami akan menjelaskannya dengan mengujikan statistik uji with lambda yang kemudian ditransformasikan statistik uji F. Yang pertama, menyusun hipotesis HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang kedua, perhitungan faktor koreksi atau FK untuk respon Y1 dan Y2-nya. Nah, nanti penghitungannya untuk FK respon Y1, FK 11 sama dengan Y1IJ dikuadratkan per N, dan untuk rumus FK respon Y2-nya, FK 22 sama dengan Y2IJ dikuadratkan per N, dan FK untuk respon Y1 dan Y2, nanti rumusnya FK 12 sama dengan dalam kurung Y1IJ dikalikan dengan Y2IJ per N. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu kita menghitung JKT-nya atau jumlah kuadrat total terkoreksi, dan JHKT jumlah hasil kali total terkoreksi untuk respon Y1 dan Y2. Sama seperti cara yang kedua tadi, nanti respon Y1-nya rumusnya JKT11 dalam kurung sigma I ke G, di mana I-nya sama dengan 1, sigma J ke NI, di mana J-nya sama dengan 1, Y1IJ dikuadratkan tutup kurung dikurangin FK11. Kemudian JKT untuk respon Y2-nya itu rumusnya JKT22 dalam kurung sigma I ke G, di mana I-nya sama dengan 1, sigma J ke NI, di mana J-nya sama dengan 1, Y2IJ dikuadratkan tutup kurung dikurangin FK22. Nah, kemudian kita mencari JHKT12 dengan rumus dalam kurung sigma I ke G, di mana I-nya sama dengan 1, sigma J ke NI, di mana J-nya sama dengan 1, Y1IJ dikali Y2IJ tutup kurung dikurangin FK12. Kemudian untuk langkah yang keempat, kita menghitung JKP-nya atau jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi, dan JHKP jumlah hasil kali perlakuan terkoreksi untuk respon Y1 dan Y2-nya. Sama seperti sebelumnya ya, jadi nanti dihitung dulu untuk respon Y1, respon Y2, dan respon Y1 dan Y2-nya. Untuk JKP Y1 nanti rumusnya JKP11 sama dengan sigma I ke G, di mana I-nya sama dengan 1, Y1IJ dikuadratkan per NI, kemudian dikurangin FK11. Untuk JKP respon Y2-nya, JKP 22 sama dengan sigma I ke G, di mana I-nya sama dengan 1, Y2IJ dikuadratkan per NI dikurangin FK22. Nah, untuk JHKP Y1 dan Y2-nya, nanti rumusnya JHKP12 sama dengan sigma I menuju G, di mana I-nya sama dengan 1, kemudian Y1IJ dikali Y2IJ per NI. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Alif. Oke, sekarang kita ke langkah yang kelima, di mana kita akan melakukan perhitungan jumlah kuadrat galat JKG dan jumlah hasil kali galat JHKG untuk respon Y1 dan Y2. Untuk yang pertama, JKG untuk respon Y1 kita menggunakan rumus JKG11 sama dengan JKT11 dikurang JKP11. Untuk yang kedua, untuk mencari JKG untuk respon Y2 kita menggunakan rumus JKG22 sama dengan JKT22 dikurang JKP22. Untuk mencari JHKG ya untuk respon Y1 dan Y2 kita menggunakan rumus JHKG12 sama dengan JHKT12 dikurang JHKP12.
Oke, kita lanjut ke langkah ke-6 di mana kita akan melakukan dari hasil-hasil perhitungan yang sudah kita peroleh sebelumnya, kita dapat rangkum ya menjadi suatu tabel analisis ragam penuh ganda satu arah atau one way MANOVA. Oke, di sini kita kan sudah dapatkan untuk yang tadi perlakuan atau treatmentnya, terus juga galatnya ya. Setelah itu kita di sini akan mencari derajat bebas dan juga matriks jumlah kuadrat hasil kalinya seperti itu. Untuk yang perlakuan ya, derajat bebasnya kita cara mencarinya itu dengan rumus G dikurangi 1 seperti itu. Terus kita bentuk matriksnya itu dengan menggunakan rumus P sigma dari I ke G di mana I sama dengan 1, NI dikali YI negatif Y dikali YI negatif Y kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk yang galatnya di sini untuk rumus derajat bebasnya kita menggunakan rumus sigma dari I ke G di mana I dimulai dari 1, NI negatif G. Untuk matriksnya kita menggunakan rumus sigma ya, di sini sigma atau deret ya, deret jumlah dari I ke G dan juga deret jumlah dari J ke NI ya, dimana nanti kita kalikan dengan YIJ dikurang YI ya dikali YIJ dikurang YI kuadrat. Oke, setelah kita dapatkan ya untuk perlakuan dan galatnya, sekarang kita total ya. Di sini total atau ya total tadi untuk derajat bebasnya kita bukan rumus sigma I ke G di mana I dimulai dari 1, NI negatif 1. Untuk matriksnya kita jumlahkan matriks P dan G-nya seperti itu. Lanjut ke langkah ke-6, di sini kita akan melakukan perhitungan statistika uji lambda Wilks. Ya, di sini kita menggunakan rumus lambda sama dengan determinan G per determinan G plus P, atau bisa kita tuliskan langsung rumusnya menjadi lambda sama dengan determinan G per determinan T, di mana determinan G ini itu merupakan determinan dari matriks galat yang sudah kita peroleh di langkah sebelumnya, dan determinan T sendiri itu juga determinan dari matriks total yang sudah kita dapatkan di langkah sebelumnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan mentransformasi dari besaran Wilks lambda ke besaran F. Di sini dalam penelitian itu kan biasanya terdapat banyak variabel. Di sini kita contohkan untuk banyaknya variabel 1 dan banyaknya variabel 2. Nah, ketika banyaknya variabelnya itu 1, berarti bisa kita bilang bahwa variabelnya itu kurang dari sama dengan 1. Nah, kita menggunakan rumus transformasi yang bagian atas ya, yang ini. Nah, di sini kan kita sudah dapatkan lambdanya dari yang tadi ya, uji lambda Wilks. Jadi kita dapatkan dari situ, tinggal kita masukkan saja untuk di rumus transformasinya. Setelah itu kita juga dapat menentukan derajat bebasnya ya, seperti itu. Nah, untuk yang banyaknya variabel 2 bagaimana caranya? Nah, untuk variabel 2 itu berarti kan variabelnya itu bisa kita katakan lebih dari sama dengan 1 ya untuk kelompoknya. Nah, berarti kita menggunakan rumus transformasinya itu berarti yang bawah ya, yang ini kita menggunakan yang bawah. Nah, setelah itu juga kita bisa menentukan derajat bebasnya menggunakan rumus yang untuk variabel 2. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke langkah 9. Di sini langsung kita tentukan ya kriteria pengujiannya. Setelah itu untuk langkah terakhirnya kita menarik kesimpulan. Jadi seperti itu untuk prosedur dari MANOVA satu arah ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ke contoh penggunaannya rumus secara manualnya seperti itu. Oke, silakan dilanjut oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan MANOVA. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu kelebihan MANOVA satu arah. Nah, MANOVA satu arah itu mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri, yaitu sesuai dengan namanya MANOVA satu arah. Nah, MANOVA itu kepanjangan dari multivariate analysis of variance, sehingga dapat melibatkan dua atau lebih variabel. Nah, sehingga kelebihan dari MANOVA satu arah ini adalah dapat menghitung dan menganalisis lebih dari dua variabel secara bersamaan,
sehingga hal ini dapat bermanfaat bagi penelitian atau fenomena yang melibatkan banyak variabelnya. Nah, kelebihan selanjutnya dari MANOVA satu arah ini ialah dapat mengetahui indikator pembentuk suatu variabel, dapat menguji validitas dan reliabilitas suatu instrumen, serta mengkonfirmasi ketepatan model dan menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Selanjutnya, MANOVA satu arah juga dapat memungkinkan peneliti untuk menyelidiki hubungan antara kategori variabel. Nah, lalu MANOVA satu arah juga dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok variabel yang anggotanya memiliki kesamaan. Dan kelebihan yang terakhir dari MANOVA satu arah itu ialah dapat membuat ringkasan informasi yang meringkas jumlah variabel yang banyak menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit atau reduksi data. Nah, di samping dari kelebihan MANOVA satu arah itu terdapat kekurangan MANOVA satu arah. Nah, yang pertama itu kekurangannya, MANOVA satu arah ini melibatkan dua variabel atau lebih, sehingga membutuhkan jumlah sampel yang besar. Lalu, MANOVA satu arah ini lebih kompleks dibandingkan dengan ANOVA. Selanjutnya, sukar dalam menentukan variabel bebas mana yang berpengaruh pada masing-masing variabel tergantung. Nah, itu mungkin kelebihan dan kekurangan dari MANOVA satu arah. Oke, selanjutnya itu materi tentang aplikasi analisis multivariat variansi atau MANOVA satu arah dalam penelitian. Nah, adapun masalahnya yaitu suatu sekolah merencanakan akan diterapkan salah satu dari 3 metode mengajar dengan ketentuan itu metode mengajar A, B, dan C. Nah, kepala sekolah itu ingin mengetahui metode mengajar manakah yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai matematika dan bahasa Inggris secara simultan. Nah, apa sih secara simultan itu? Secara simultan itu maksudnya itu secara rata-rata ya, atau secara keseluruhan. Kemudian diketahui data yang dikumpulkan oleh kepala sekolah tersebut yaitu, nah ini adalah data-datanya. Adapun langkah-langkah untuk mengolah data tersebut yaitu, langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Terdiri dari H0 dan H alternatif ya, atau H1. Nah, H0-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap nilai matematika dan bahasa Inggris secara simultan atau secara rata-rata. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1 itu terdapat pengaruh yang signifikan terhadap nilai matematika dan bahasa Inggris secara simultan atau secara rata-rata. Langkah kedua yaitu perhitungan faktor koreksi atau disingkat FK untuk respon Y1 dan Y2, di mana Y1 itu adalah nilai matematika dan Y2 itu nilai bahasa Inggris. Dan keduanya itu adalah variabel terikat. Kemudian untuk variabel bebasnya yang sudah disebutkan tadi yaitu ada metode A, metode B, dan metode C. Nah, itu yang ketiga itu adalah variabel bebasnya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada FK untuk respon Y1 atau untuk nilai matematika. Nah, rumusnya itu FK11 sama dengan Y1IJ dikuadratkan dibagi N. Nah, Y1IJ itu yaitu jumlah total dari per metodenya. Jadi, dari metode A, jumlah Y1 atau jumlah total dari Y1 itu 750.
Nah, sedangkan dari metode B, jumlah total Y1-nya itu 751. Kemudian dari metode C, jumlah total Y1-nya itu 750. Kemudian dijumlahkan, hasilnya 2251. Kemudian dikuadratkan dan dibagi 36. Nah, 36 itu dari mana sih? 36 itu dari jumlah siswa yang ditesnya, yaitu jumlah siswa yang belajar menggunakan metode A sebanyak 12 orang, metode B 12 orang, dan metode C 12 orang. Jadi semuanya ada 36 orang atau 36 siswa. Setelah dikuadratkan dan dibagi 36, hasilnya itu 140.750. Kemudian yang kedua, FK untuk respon Y2 juga sama, ya rumusnya FK22 Y2IJ dikuadratkan kemudian dibagi N. Nah, Y2IJ-nya berarti ini adalah jumlah total dari Y2 metode A, kemudian yang ini adalah jumlah total Y2 dari metode B, dan yang ini adalah jumlah total Y2 dari metode C. Kemudian Jumlahkan lalu hasilnya dikuadratkan dan dibagi 36. Dan hasilnya 154.449. Kemudian ada FK untuk respon Y1 dan Y2. Nah, rumusnya itu FK12 sama dengan Y1IJ dikali Y2IJ per N. Nah, di mana Y1IJ itu adalah hasil dari penjumlahan Y1 dari ketiga metode tadi, yaitu yang ini nih, yang 2251. Nah, kemudian yang Y2-nya juga sama, berarti 2358. Dikalikan kemudian dibagi 36. Hasilnya 147.441. Kemudian langkah ketiga, itu ada perhitungan jumlah kuadrat total terkoreksi atau disingkat JKT dan jumlah hasil kali total terkoreksi yang disingkat JHKT untuk respon Y1 dan Y2. Nah, di langkah ketiga ini kita harus mengkuadratkan setiap nilai. Nah, di tabel sebelumnya, nilai matematika pada absen nomor 1 itu nilainya 60. Nilai 60 itu dikuadratkan, hasilnya 3.600. Kemudian tadi nilai yang kedua itu 61, dikuadratkan jadi 3.721, dan seterusnya. kemudian ini jumlah total nilai siswa yang sudah dikuadratkan dari absen 1 sampai 12, begitu juga untuk nilai lainnya. Sehingga kita dapat menghitung jumlah kuadrat total untuk respon Y1. Ini rumusnya. Kemudian yang dimasukkan di sini adalah total dari masing-masing Y1 yang sudah dikuadratkan tadi. Nah, yang ini. Ya, baik itu dari metode A, metode B, dan juga metode C. Nah, Lalu jumlahkan dan kurangi dengan FK11, yaitu 140.750 yang sudah dihitung sebelumnya di langkah kedua, dan hasilnya itu 101. begitu juga untuk mencari jumlah kuadrat total respon Y2. Caranya sama seperti yang tadi. Jadi yang ini dilihat dari jumlah total Y2 yang dikuadratkan dari metode A, metode B, dan juga metode C. Kemudian dikurangi FK22-nya yang sudah dicari tadi sebelumnya, dan hasilnya itu 415. Kemudian mencari jumlah hasil kali total koreksi atau yang disingkat JHKT untuk respon Y1 dan Y2. Nah, untuk mencari jumlah hasil kali total koreksi ini, itu menggunakan datanya yang pertama, jadi menggunakan data awal. Ya, jadi bukan menggunakan data yang sudah dikuadratkan tadi, tapi menggunakan data yang awal. Nah, ini adalah hasil kalinya Y1.
Jadi yang metode A itu Y1 dikalikan dengan Y2, kemudian yang metode B Y1 dikalikan Y2, dan metode C juga seperti itu. Baru kita bisa cari jumlah hasil kuadrat total untuk respon Y1 dan Y2-nya. Rumusnya menggunakan yang ini ya. Kemudian nilai yang dimasukkan di sini adalah jumlah total dari hasil perkalian Y1 dikali Y2, metode A, metode B, dan juga metode C. Dikurangi 147.441 atau FK12, dan hasilnya itu sama dengan 100. Berikutnya itu langkah keempat, perhitungan jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi atau disingkat JKP dan jumlah hasil kali perlakuan terkoreksi JHKP untuk respon Y1 dan Y2. Kita buat tabel seperti ini ya, dan ini rumus-rumusnya seperti ini. Kemudian untuk perlakuannya itu kan ada 3 metode, ada metode A, metode B, dan metode C. Nah, untuk jumlah atau sigma Y1, metode A 750, metode B 751, metode C 750, dan yang ini sigma Y2 atau jumlah Y2. Untuk metode A itu 751, metode B 773, dan metode C 834. Kemudian sigma Y1 tersebut dikuadratkan dan dibagi N. Nah, dalam menghitung jumlah kuadrat perlakuan ini, N-nya tidak menggunakan yang 36, tetapi 12. Kenapa? Karena dalam menghitung jumlah kuadrat perlakuan, itu N-nya per perlakuan. Di situ perlakuannya ada 3, metode A, metode B, dan metode C. Nah, metode A itu kan ada 12 siswa ya, jadi N-nya itu sama dengan 12. Begitu juga metode B dan metode C, karena pengujian ketiga metode tersebut sama-sama pada 12 siswa. Dan hasil sigma Y1 dikuadratkan dibagi N itu dijumlahkan, sehingga totalnya 140.750. Begitu juga pada sigma Y2 kuadrat per N, yang jumlah totalnya itu 154.757. Nah, ini ada sigma Y1 dikali Y2 dibagi N. Berarti sigma Y1 sama dengan 750 dikali sigma Y2 sama dengan 751 dibagi 12. N-nya kan sama dengan 12. Nah, hasilnya itu 46.938. Begitu juga metode B dan C. Totalnya 147.440. Nah, di sini N-nya bukan banyaknya percobaan, tapi banyaknya siswa. Setelah itu, baru nih kita cari jumlah kuadrat perlakuannya atau JKP untuk respon Y1, Y2, dan juga jumlah hasil kali perlakuan untuk respon Y1 dan Y2. Nah, didapat JKP Y1-nya itu sama dengan 0, JKP Y2 sama dengan 308, dan JHKP untuk respon Y1 dan Y2 itu negatif 1. Berikutnya langkah kelima, yaitu menghitung jumlah kuadrat galat atau disingkat JKG. Nah, apa sih galat itu? Galat itu nama lain dari error, dan jumlah hasil kali galat disingkat JHKG untuk respon Y1 dan Y2. JKG untuk respon Y1, rumusnya itu jumlah kuadrat total atau JKT11 dikurangi jumlah kuadrat perlakuan atau JKP11. Hasilnya itu 101. Kemudian JKG untuk respon Y2 juga sama seperti itu ya, caranya cuma tinggal diganti dengan JKT22 dikurangi JKP22 dan hasilnya itu 107. Kemudian JHKG untuk respon Y1 dan Y2 itu jumlah hasil kali total dikurangi jumlah hasil kali perlakuan. Hasilnya itu 101. Nah, baik, selanjutnya langkah ke-6 yaitu hasil perhitungan yang diperoleh sebelumnya itu kita bisa merangkumnya ke dalam sebuah tabel. Nah, kan tadi kita sudah menghitung
JK dan JHK, yaitu jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali. Nah, seperti pada tabel berikut agar mempermudah. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja di sini sumber keberagamannya itu perlakuan atau P, galat atau G, dan total atau T. Nah, di situ bisa kalian lihat ya derajat atau derajat bebas atau DB-nya itu pada P 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, untuk JK dan JHK itu berarti ada matriks P sama dengan 0, min 1, min 1, 308. Nah, pada galat dan pada total pun sama ya, yang tadi sudah dihitung kita masukkan menjadi sebuah matriks untuk JK dan JHK-nya. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang ke-7, yaitu perhitungan statistik uji lambda Wilks. Nah, kita tahu rumusnya itu kan adalah lambda sama dengan determinan galat per determinan total. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan ke tabel dan diketahui matriks galat dan matriks totalnya itu berapa, nah kita mencari determinannya. Nah, berdasarkan tabel di atas kan determinan galat itu didapatkan hasil adalah 606. Nah, cara mencari determinannya kan tinggal 101 dikali 107 dikurangi 101 dikali 101. Nah, hasil dari 101 dikali 107 yaitu 10.807. Lalu dikurangi hasil dari 101 dikali 101 yaitu 10.201. Nah, maka 10.807 dikurangi 10.201 itu sama dengan 606 atau 606. Nah, untuk determinan totalnya juga sama cara mencari determinannya. Nah, didapat hasil 31.915. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus lambda sama dengan determinan galat per determinan total, yaitu sama dengan 606 per 31.915, yaitu didapat hasil lambda sama dengan 0,019. Selanjutnya ke langkah yang ke-8, yaitu transformasi dari besaran Wilks lambda ke besaran F. Mohon maaf ya, di situ kurang angka F. Nah, kalian dapat melihat tabel untuk mempermudahnya ya. Dari kasus di atas, P itu sama dengan 2, DBP itu sama dengan 2. Nah, hal ini berarti sesuai dengan kriteria transformasi F untuk P sama dengan 2 dan DBP lebih besar dari 1. Sehingga transformasi dari lambda ke F dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, di sini ada ya, tinggal masukkan saja ke rumusnya, maka F itu didapat 99,942. Nah, selanjutnya ke langkah yang ke-9, yaitu kita masuk ke dalam langkah kriteria uji. Nah, kita tahu bahwa jika H0 ditolak apabila nilai statistik uji lebih besar dari nilai tabel F, atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Nah, dari yang telah kita hitung tadi kan F tabelnya itu sebesar 3,275. Nah, terus F hitungnya itu kan sebesar 99,942, maka di sini udah pasti ya bahwa F tabelnya F hitung itu lebih besar daripada F tabel, karena 99,942 itu pasti lebih besar dari 3,275. Maka di sini otomatis H0 ditolak. Nah, selanjutnya langkah ke-10 kita akan memberikan kesimpulan. Nah, karena H0 itu ditolak, maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara 3 metode mengajar terhadap nilai matematika dan bahasa Inggris secara simultan. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan mengenai aplikasi output SPSS pada MANOVA satu arah. Jadi pada bagian ini kami akan memperagakan langsung dengan menggunakan software SPSS. Berikut diberikan contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan pendekatan MANOVA. Andaikan dalam satu sekolah direncanakan akan diterapkan salah satu dari 3 metode mengajar. Adapun ketiga metode mengajar tersebut adalah metode mengajar A, B, dan C. Kepala sekolah tersebut ingin mengetahui metode mengajar manakah yang dapat membuat rata-rata nilai ujian matematika atau bahasa Inggris atau kedua-duanya tinggi.
Untuk itu, kepala sekolah tersebut akan melakukan penelitian. Berikut hal-hal yang akan diteliti, di antaranya yang pertama, meneliti apakah ketiga metode mengajar tersebut memiliki kemampuan yang sama dalam mempengaruhi nilai ujian matematika dan bahasa Inggris secara simultan. Jika tidak, berarti terdapat metode mengajar yang memiliki kemampuan berbeda dalam hal mempengaruhi nilai ujian matematika dan bahasa Inggris secara simultan. Seandainya terdapat metode mengajar yang memiliki kemampuan berbeda dalam hal mempengaruhi nilai ujian matematika dan bahasa Inggris secara simultan, akan diselidiki lebih dalam sebagai berikut. Ya, di antaranya yaitu apakah penerapan dari ketiga metode mengajar tersebut berpengaruh terhadap nilai ujian matematika. Nah, jika terdapat pengaruh pada penggunaan metode mengajar terhadap nilai ujian matematika, metode mengajar manakah yang membuat nilai rata-rata ujian matematika tinggi? Maka akan dilakukan hal sebagai berikut ya. Jadi jika terdapat pengaruh, maka akan dilakukan pembandingan nilai rata-rata ujian matematika antara metode A dengan metode B, metode A dengan metode C, dan metode B dengan metode C. Nah, kemudian apakah penerapan dari ketiga metode mengajar tersebut berpengaruh terhadap ujian bahasa Inggris? Jika terdapat pengaruh pada penggunaan metode mengajar terhadap ujian bahasa Inggris, metode mengajar manakah yang membuat nilai rata-rata ujian bahasa Inggris tinggi? Maka akan dilakukan hal sebagai berikut ya. Jadi jika terdapat pengaruh pada kedua mata pelajaran matematika ataupun mata pelajaran bahasa Inggris, pastinya akan dilakukan pembandingan ya antara nilai rata-rata ujian bahasa Inggris ataupun matematika dengan menggunakan metode yang ada ya. Karena kan metode yang ada kan ada metode A, metode B, dan metode C. Nah, kemudian di sini ada contoh datanya, data dari kepala sekolah yang akan meneliti hal tadi ya. Di sini kami sudah memindahkannya ke dalam Excel ya. Di sini seperti ini tampilannya. Di sini metode A, semisal di sini ada namanya Udin, Ugi, Umar, dan seterusnya. Dan di metode B ada Andi, Ani, Aan, dan seterusnya. Dan di metode C ada Dani, Darul, Didi, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di sini rata-ratanya. Nah, kemudian kita di sini sudah melihat nilai dari rata-rata masing-masing metodenya. Ya, di sini metode A rata-ratanya itu untuk bahasa Inggris 62,5 dan 6 untuk kemudian di sini kita bisa melihat nilai rata-rata dari masing-masing metode dan masing-masing mata pelajaran. Di metode A pada mata pelajaran matematika, nilai rata-ratanya adalah 62,5. Sedangkan di metode B di mata pelajaran matematika, nilai rata-ratanya adalah 62,58. Kemudian di metode C pada mata pelajaran matematika, nilai rata-ratanya adalah 62,5. Nah, jika kita membandingkan antara nilai matematika di metode A, B, dan C, ini nampak sama ya. Di sini 62,5, kemudian di B-nya 62,58 dan di C-nya 62,5. Ya. Kemudian di mata pelajaran bahasa Inggris pada metode A yang ini, nilai rata-ratanya adalah 62,58. Nah, kemudian di metode B-nya pada mata pelajaran bahasa Inggris, nilai rata-ratanya adalah 64,41. Nah, sedangkan di metode C pada mata pelajaran bahasa Inggris, nilai rata-ratanya adalah 69,5.
Nah, jika kita bandingkan keseluruhannya, nilai bahasa Inggris ini dari masing-masing metode sangat berbeda jauh ya. Apalagi jika kita bandingkan dengan nilai rata-rata matematika ya. Makanya dari hal ini kita bisa menilai ataupun menduga ya. Dugaan pertama nih ya, berdasarkan pada tabel ini, tabel yang telah kami buat dari 36 siswa ya. Di sini kan untuk metode A kan ada 12 siswa ya, untuk metode B 12 siswa, dan metode C ada 12 siswa. Dari 36 siswa ini, 12 siswa diterapkan metode mengajar A, 12 siswa metode mengajar B, dan 12 siswa diterapkan metode mengajar C. Oke, pada intinya untuk settingan pada SPSS ini, teman-teman bisa menyesuaikan dengan tampilan ini ya. Oke, kemudian untuk langkah-langkah penyelesaian menggunakan SPSS-nya, yang pertama kita akan menganalize. Jadi klik analyze, kemudian klik descriptive statistik ya, kemudian klik explore. Nah, untuk ininya teman-teman, ini kan sebelumnya kan seperti ini ya, seperti ini. Nah, untuk dependent lies itu berarti kita inputkan nilai matematika dan nilai bahasa Inggris. Kemudian untuk faktor lies itu kita menginputkannya metode mengajarnya ya. Nah, untuk displaynya sendiri kita memilih approach. Nah, setelah itu kita berarti tinggal menyesuaikan settingannya seperti ini ya. Ini settingan semulanya, kemudian optionnya tidak ada yang dirubah. Setelah itu kita klik OK. Dan akan muncul hasilnya seperti ini ya. Iya. Kita lihat di bagian test of normality. Jadi ini ya, kita bisa memindahkannya untuk menginterpretasikannya. Jadi tinggal klik kanan, terus copy, nanti akan dipindahkan ke sini ya. Tapi dalam hal ini kami sudah memindahkannya terlebih dahulu. Ya, berdasarkan pada hasil test of normality akan diperiksa apakah asumsi normalitas untuk masing-masing variabel tak bebas dalam setiap kelompok-kelompok atau kategori-kategori dipenuhi atau tidak. Nah, untuk menentukan apakah asumsi normalitas terpenuhi atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan terhadap tingkat signifikan yang digunakan. Jadi perhatikan bahwa kita ketahui bahwa nilai signifikan dari uji Kolmogorov-Smirnov ini untuk masing-masing variabel tak bebas setiap kelompok-kelompok atau kategori-kategori itu lebih besar dari 0,05 ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Di sini kan hasilnya kan lebih dari 0,05. Maka perhatikan bahwa diketahui nilai sig ya dari uji test of normality ini untuk masing-masing variabel tak bebas dalam setiap kelompok-kelompok ataupun kategori-kategori lebih besar dari 0,05 ya. Di sini kan angkanya
lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas univariat dipenuhi. Ya, untuk tes normality ini. Oke, selanjutnya karena kita belum selesai, maka kita ke tahap selanjutnya. Nah, kita akan menganalisis kembali. Jadi klik analyze, kemudian klik general linear model, kemudian klik multivariat. Nah, dalam hal ini kita juga dalam hal ini teman-teman bisa memasukkan nilai-nilai dari dalam hal ini teman-teman bisa memasukkan nilai matematika dan nilai bahasa Inggris ke dalam dependent variable. Dan untuk fix faktor sendiri itu dimasukkan metode mengajar. Nah, sebelum mengetahui nilai akhirnya kita harus menyeting beberapa kotak dialog, diantaranya untuk plots. Ya, itu tidak usah. Untuk model juga tidak usah diubah. Untuk kontras tidak usah. Yang kita ubah adalah di post hoc. Ya, di sini. Jadi untuk metode sendiri kita masukkan ke sini ya. Nah, kemudian untuk equal variance asumsi itu yang dipilih adalah Bonferroni. Setelah itu klik continue. Nah, kemudian selanjutnya kita klik means ya. Jadi di sini kita akan memindahkan. Jadi klik overall, kita pindahkan ke sebelah kanan, dan metode kita pindahkan ke sebelah kanan, dan compare main effect kita checklist. Untuk confidence interval adjustment kita pilih Bonferroni sesuai pilihan sebelumnya. Kemudian klik continue. Nah, selanjutnya di langkah terakhir ini kita klik option. Ya, untuk option sendiri di bagian display di sini kita mencentang hanya deskriptif statistik, kemudian homogeneity test ya. Sebenarnya untuk men-checklist ini estimates of effect size ataupun parameter estimasi itu juga tidak bermasalah, karena tidak terlalu berpengaruh ke dalam hasil akhir ataupun tidak ada pengaruhnya. Hanya mungkin tapi ada sedikit perbedaan tampilan itu di kolom ataupun baris. Jadi seperti ini ya. Kemudian klik continue. Kemudian setelahnya kita klik OK. Maka di sini kita bisa melihat hasilnya ya. Kita bisa melihat hasilnya. Ya, bisa dilihat juga di makalah untuk hasil SPSS. Oke, untuk hasil yang pertama itu di bagian box ya. Ya, bagian ini. Jadi fungsinya ataupun kegunaannya hasil ini ya bisa dilihat di output ini juga. Itu box text test. Jadi kegunaan dari box test of equality of covariance metric itu adalah digunakan untuk menguji homogenitas covariance antar kelompok ya. Jadi berdasarkan pada tabel ini ya, tabel yang ini akan diuji asumsi kesamaan matriks covariance populasi.
hipotesis 0 menyatakan tidak terjadi perbedaan yang signifikan secara statistik di antara metrik-metrik kovarian populasi. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan terjadi perbedaan yang signifikan secara statistik di antara metrik-metrik kovarian populasi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi untuk pengambilan keputusan hipotesis itu sendiri, kita menggunakan pendekatan ataupun nilai yang menjadi patokan itu adalah nilai sig. Nilai sig itu disebut juga dengan nilai probabilitas atau p-value. Nah, jadi nilai probabilitas tersebut dibandingkan dengan tingkat signifikan. Jadi dalam hal ini ada aturan sendiri untuk menyatakan hipotesis. Aturannya adalah jika nilai probabilitas ataupun p-value itu lebih besar daripada nilai signifikan, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Kemudian jika nilai probabilitas ataupun p-value-nya lebih kecil dari nilai tingkat signifikasi, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Nah, tadi kami menggunakan tingkat signifikan itu dengan nilai 0,05. Nah, berdasarkan tabel ini, tabel hasil output SPSS ini, kita perhatikan bahwa nilai probabilitas lebih besar dibandingkan tingkat signifikan. Ya, jadi nilai probabilitas itu sendiri itu adalah 0,058 ya, yang ini. Sedangkan nilai dari signifikan ataupun alfa itu sendiri adalah 0,05. Maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Hal ini berarti asumsi kesamaan metrik-metrik kovarian populasi dipenuhi. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan pada hipotesis yang didasarkan pengambilan keputusan terhadap hipotesis juga dapat dilakukan dengan pendekatan nilai statistik dari UGF. Nah, untuk UGF sendiri teman-teman bisa menggunakan dengan Microsoft Excel ya. Ya, di sini sudah ada contoh ya dengan menggunakan Microsoft Excel. Nanti teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan VinV terus dalam kurung nilai dari tingkat signifikasi, nanti kemudian titik koma, kemudian nilai di sampingnya ya. Nanti kemudian di enter dan hasilnya demikian. Nah, di sini juga terdapat aturan untuk pengambilan keputusan berdasarkan UGF ini. UGF ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, ini hanya saja sebagai pembanding dengan teks nah UGF ini tidak terlalu berpengaruh, hanya saja sebagai pembanding dengan box text tadi ya. Nah, kemudian output berikutnya adalah between subject factor dan descriptive statistik ya. Ya, ini kita ketahui bahwa jumlah responden siswa yang diteliti sebanyak 36 siswa ya, ini totalnya. Berdasarkan tabel 2.8 ini ya, nilai rata-rata ujian matematika dengan metode B 62,58 lebih tinggi dibandingkan metode A, dan C 62,5
Diketahui juga bahwa nilai rata-rata ujian bahasa Inggris dengan metode C 69,50 lebih tinggi dibandingkan metode A dan metode B. Jadi dalam hal ini kita bisa menduga-duga ternyata pengaruh dari metode yang tadi saya sebutkan, yaitu metode A, metode B, dan metode C itu sangat berpengaruh terhadap nilai matematika dan nilai bahasa Inggris. Nah, kemudian kita ke output selanjutnya, yaitu di multivariate test. Ya, untuk multivariate test, teman-teman bisa fokus saja ke bagian metode ini, khususnya di bagian Wills Lambda ya. Berdasarkan pada tabel ini, tabel 2.19, akan ditentukan apakah ketiga metode mengajar tersebut memiliki kemampuan yang sama dalam mempengaruhi nilai ujian matematika dan bahasa Inggris secara simultan atau tidak. Nah, untuk menentukan apakah ketiga metode mengajar tersebut memiliki kemampuan yang sama dalam mempengaruhi nilai ujian matematika dan bahasa Inggris secara simultan atau tidak, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai SIG ya. Jadi kita perhatikan bahwa karena keempat SIG ini nilainya lebih kecil ataupun lebih rendah dibandingkan dengan nilai signifikan alfa. Nilai signifikan alfa yang kami gunakan kan adalah 0,05. Itu lebih kecil dari nilai alfa ya. Maka disimpulkan bahwa terdapat metode mengajar yang memiliki kemampuan berbeda dalam hal mempengaruhi nilai ujian matematika dan bahasa Inggris secara simultan. Nah, kemudian berikutnya di bagian Leibniz test of equality of error variance. Ini juga tidak terlalu jauh dengan pembahasan tadi, tapi mungkin karena di sini kita membahas ke interpretasi output analisis MANOVA, jadi di sini dari tabel ini nilai SIG dari variabel nilai ujian matematika adalah 0,961. Karena nilai SIG tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang telah kami tentukan, itu 0,05 ya, maka asumsi kesamaan varians populasi nilai ujian matematika berdasarkan kategori-kategori pada metode mengajar dipenuhi. Nah, kemudian nilai SIG dari variabel nilai ujian bahasa Inggris ini adalah 0,899. Maka jika kita bandingkan dengan nilai ataupun tingkat signifikansi alfa itu 0,05, jadi jadi bisa kita asumsikan kesamaan varians populasi nilai uji bahasa Inggris berdasarkan kategori-kategori pada metode mengajar dipenuhi juga, sama seperti pada matematika ya. Kemudian selanjutnya di test of between subject effect, berdasarkan pada tabel ini, yakni test of between effect, selanjutnya akan diperiksa hal berikut: apakah penerapan dari ketiga metode mengajar tersebut berpengaruh terhadap nilai ujian matematika. Dengan kata lain, dari ketiga metode mengajar A, B, dan C, apakah terdapat metode mengajar yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal mempengaruhi nilai ujian matematika ya. Kemudian apakah penerapan dari ketiga metode mengajar tadi juga berpengaruh terhadap nilai ujian bahasa Inggris ya.
kita bisa perhatikan di baris metode ya, di sini dari nilai sig ya, nilai sig ya, nilai ini metode bagi nilai sig dari variabel tak bebas nilai ujian matematika itu kan 0,991. Karena nilai sig lebih besar dibandingkan tingkat signifikasi alfa, maka disimpulkan bahwa penerapan dari ketiga metode mengajar tersebut tidak berpengaruh terhadap nilai ujian matematika. Sedangkan kita perhatikan pada baris metode nilai sig pada nilai bahasa Inggris itu adalah 0,00. Karena nilai sig lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi alfa, maka disimpulkan bahwa penerapan dari ketiga metode mengajar tersebut berpengaruh terhadap ujian bahasa Inggris. Jadi untuk nilai matematika sendiri itu ternyata tidak berpengaruh terhadap nilai ujian matematika ataupun kata-kata keseluruhannya ya. Nah, kemudian untuk bahasa Inggris sendiri itu sangat berpengaruh karena di sini kan nilainya kan 0,00. Sedangkan untuk nilai matematika sendiri kan 0,991. Kemudian selanjutnya perhatikan bahwa karena terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik pada penggunaan metode mengajar terhadap nilai bahasa Inggris, maka akan ditentukan metode mengajar manakah yang membuat nilai rata-rata ujian bahasa Inggris tinggi. Maka akan dilakukan hal-hal berikut, yaitu membandingkan metode mengajar A, B, dan C. Maka kita lihat di tabel selanjutnya, itu multiple comparison. Nah, berdasarkan pada hasil di tabel multiple comparison ini, dapat ditarik informasi sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan bahwa tidak terdapat perbedaan secara rata-rata yang signifikan secara statistik mengenai nilai ujian matematika ketika diterapkan metode mengajar A dan B. Hal ini dapat dilihat pada nilai sig yang lebih besar dari tingkat signifikasi yang digunakan 5% atau satu lebih kecil dari 0,05. Jadi yang pertama kan kita akan membandingkan metode A dengan metode B ya. Metode A dengan metode B itu nilai sig-nya itu kecil ya dibandingkan dengan tingkat signifikansinya. Nah, kemudian informasi berikutnya berdasarkan pada tabel ini, kita perhatikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik mengenai nilai ujian matematika ketika diterapkan metode mengajar A dan metode mengajar C. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan. Nah, selanjutnya kan kita membandingkan metode mengajar A dengan metode mengajar C. Nah, kita lihat kan di sini nilai sig-nya kan jika kita lihat keseluruhan, malah nilai sig sendiri untuk nilai matematika itu sama semua ya, satu ini ya. Satu itu lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan, karena kan yang digunakan itu 5% ataupun 0,05. Nah, berikutnya kita akan membandingkan di nilai bahasa Inggrisnya. Perhatikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik
mengenai nilai ujian bahasa Inggris ketika diterapkan metode mengajar A dan metode mengajar C. Ya, bisa dilihat. Nah, kita lihat keseluruhan ya. Di sini untuk nilai SIG sendiri itu berbeda-beda. 0,05, 0,00, 0,053 dan seterusnya. Jadi berdasarkan informasi pada tabel multiple comparison ini, maka disimpulkan bahwa metode mengajar C ya memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik dalam hal membuat nilai ujian bahasa Inggris.